Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang saya cintai dan yang mencintai saya, ketemu lagi dengan Pak Imron Hambali dalam pembelajaran daring matematika. Ya, tidak jemu-jemu saya buat video, walaupun ada dari beberapa kalian mungkin ya melihat video saya sambil tiduran atau gimana gitu ya. Tapi saya nggak jemu-jemu untuk membuat video pembelajaran ini gunanya agar kalian bisa menerima pelajaran saya dengan baik, gitu nak ya. Oke nak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah dalam menerima pelajaran khususnya matematika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, guys. Nah, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Kemarin di video yang saya berikan itu saya menerangkan tentang perkalian aljabar. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar. Oke anak-anak, pada pembagian bentuk aljabar ini yang diperhatikan adalah yang pertama tentang tandanya, Kemudian yang kedua tentang pangkatnya. Oke, sekarang kita masuk ke tandanya dulu. Nah, bilangan positif kalau dibagi dengan bilangan positif maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, kemudian bilangan positif kalau dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif kalau dibagi dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan bertanda negatif. Yang terakhir, bilangan negatif kalau dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Oke. Nah, sebetulnya ini sudah saya sampaikan dari dulu ya nak ya. Ke zaman telek gak enak biyen gitu ya. Nah, tapi saya tulis lagi biar tidak lupa. Oke, ini tentang tandanya. Sekarang tentang pangkatnya. Anak-anak, kalau dibagi gitu nak ya, maka pangkatnya tidak usah ikut-ikutan dibagi. Kalau dibagi, pangkatnya menjadi dikurangi. Nah, seperti perkalian kemarin. Kalau dikali, pangkatnya itu menjadi ditambah. Tapi kalau dibagi, pangkatnya menjadi dikurangi. Nah, seperti ini bentuk umumnya, anak-anak. Misalkan ada A pangkat M dibagi A pangkat N, A pangkat M dibagi A pangkat N, sama-sama bilangan pokoknya adalah A, maka bisa disederhanakan dalam bentuk A pangkat M tambah M dikurangi N. Nah, A pangkat M dibagi A pangkat N bisa disederhanakan dalam bentuk A pangkat M kurangi N. Nah, ini. Nah, oke. Sebagai contoh, ini anak-anak. Contoh anakan. Lah. Oke. Nah, 1. Nah, misalkan ya nak ya, P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Nah, maka akan menjadi P pangkat 5 kurangi 3. Nah, P pangkat 2. Nah, bisa kan ya? Contoh lagi nomor 2. 8 Ki pangkat 6 dibagi 2 Ki pangkat 2. Nah, maka penyelesaiannya jadi bentuk seperti ini.
Koefisiennya dibagi dulu anak-anak. Koefisiennya dibagi dulu. Nek gak ngerti koefisiennya yo ngarepe iku lho nak ya. Dibagi dulu. 8 dibagi 2 berapa? 4. Lalu variabelnya dibagi. Ki pangkat 6 dibagi Ki pangkat 2 menjadi Ki pangkat 4. Jangan Ki pangkat 3, ini salah. Ki pangkat 4. 4 dari mana ini? 4 dari 6 kurangi 2. Ingat, pangkatnya dikurang kalau dibagi. Nah, tapi kalau ada begini, Pak, kalau bilangan pokoknya tidak sama gimana Pak? Misalkan M pangkat 4 dibagi N pangkat 2. Ini tidak boleh ditulis MN pangkat 2. Ini salah, gitu ya. Nah, ini bilangan pokoknya tidak sama. Jangan dikurangi pangkatnya, 4 kurangi 2 jadi 2. Tidak boleh ya, haram hukumnya. Nah terus gimana Pak kalau begini? Nah ini ya tetap ditulis. Ya M pangkat 4 dibagi N pangkat 2. Sama. Kalau bilangan pokoknya tidak sama ya tidak boleh dibagi. Ya tetap aja gitu ya. Nah bilangan pokoknya yang sama boleh. Misalnya M pangkat 4 dibagi M pangkat 2, ini baru boleh M pangkat 2. Itu nggih? Paham? Fahimtum? Fahimna? You understand? Yes, apa ya? Gak ngerti bahasa Inggris aku. Oke, nomor 3. Nah, sekarang lanjut. Misalkan min 12 M pangkat 5 N pangkat 3 dibagi 4 M pangkat 2, N pangkat 1. Nah, kalau begini, mudah tetap anak-anak. Kembali ke jalan yang benar. Ya bro ya. Koefisiennya dibagi dulu. Min bagi plus, min. Nah, 12 bagi 4, 3. Nah, M pangkat 3 dibagi M pangkat 2. M pangkat 5 dibagi M pangkat 2, maka akan jadi M pangkat 3. Dikurangi pangkatnya. Nah sekarang yang N pangkat 3 dibagi N pangkat 1. Ini N pangkat 1 kalau nggak ditulis. N pangkat 3 dibagi N pangkat 1, maka akan jadi N pangkat 2. 3 kurangi 1. Jadi pangkat kalau 1 itu nggak usah ditulis nak ya. Pangkat kalau 1 nggak usah ditulis. Berarti kalau seolah-olah nggak ada pangkatnya, itu pangkatnya berarti 1. Contohnya begini ya nak ya. A tok padha karo A pangkat 1. B tok padha karo B pangkat 1. C tok padha karo C pangkat 1. H tok padha karo H pangkat 1. K padha karo K pangkat 1 gitu ya. Gitu nak ya. Tuh. Begitu juga kalau koefisiennya nggak ditulis, berarti koefisiennya adalah 1. A tok 1A, B tok 1B, C tok 1C, M tok 1M. Nah, saya nggak bilang kau ya. Lanjut. Oke, sekarang nomor 4. Misalkan, ayo nak, pilih bilangan berapa? Min 30 Pak, monggo. Niki A pangkat 5, B pangkat 2 dibagi min 6, A pangkat 3. Nah, ini enggak ada B-nya, ini ada B-nya. Gimana Pak caranya? Tetap kembali ke jalan yang benar. Nah, seperti ini. Min 30 dibagi min 6, min bagi min. Nah, min bagi min hasil Y plus 30 bagi 6, 5. Nah, sekarang variabelnya kita bagi. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. A pangkat 5 bagi A pangkat 3 jadi A pangkat 2. 5 kurangi 3. B pangkat 2 dibagi nggak ada B. Ini B pangkat 2 dibagi nggak ada B, berarti tetap B pangkat 2 gitu. Udah kan ya? Nah, mau dibagi apa ini? Nggak ada kok. Ya biarin aja.
dia sendiri gitu ya. Nah, nomor 5. Lagi-lagi Pak. Oke. Pak, yang panjang gitu loh Pak. Oh ya, suka yang panjang. Misalkan 40 A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat 4 wes dibagi min 5 B pangkat 1 C pangkat 2. Nah iya ini ya. Tetap ya ikuti prosedurnya. Koefisiennya dibagi dulu. 40 dibagi min 5 plus bagi min plus bagi min. Hasilnya apa nak? Min 40 bagi 5 8 ya nak ya. A pangkat 3 dibagi nggak ada A. A pangkat 3 nggak ada A dibagi nggak ada A berarti A-nya tetap. B pangkat 2 dibagi B pangkat 1 berarti B pangkat 1. C pangkat 4 dibagi C pangkat 2 berarti C pangkat 2 gitu ya. Paham tuh ya? Gampang pembagian. Nah sekarang Pak, kalau yang perperan Pak, perperan sama saja tanda bagi. Seperti ini Mbak Bro, nomor 6 ya. Misalnya 40 M pangkat 3 N pangkat 2 ditambah 24 M pangkat 4 N pangkat 5 dibagi 8 M N pangkat 1. Nah ini hati-hati dan waspada anak-anak. Yang atas ini berapa suku anak-anak? Ayo, yang atas berapa suku anak-anak? Yang atas ini ada 2 suku. Ini suku pertama, ini suku kedua. Pemisahnya adalah tanda tambah ini. Nah yang bawah berapa suku anak-anak? 1 suku. Nah, gimana cara bagi? Dibagi sendiri-sendiri. Nah, suku pertama dibagi dulu, lalu suku kedua dibagi. Prosedurnya sama, caranya sama. 40 dibagi 8 dapat 5. M pangkat 3 dibagi M pangkat 1 berarti M pangkat 2. N pangkat 2 dibagi N pangkat 1 berarti N pangkat 1. N pangkat 2 dibagi N pangkat 1. Nah, dikurangi pangkatnya. Lalu ditambah, ganti suku kedua dibagi ini. Gantian. Nah, 24 dibagi 8 3. Nah, M pangkat 4 dibagi M pangkat 1 M pangkat 3. N pangkat 5 dibagi N pangkat 1 menjadi N pangkat 4. Jadi dibagi sendiri-sendiri. Kalau pengurangan Pak, samiugi sami rawon ya. Paling enak makan, jangan rawon. Nah nomor 8 itu 7. Misalkan mau pinta angka berapa nak? Angka 36. Oke 36. A pangkat 4 B pangkat 3 C pangkat 1 pangkat 2 ditambah 27 A pangkat 2 B pangkat 4 dikurangi 18. Nah 18 B pangkat 5 C pangkat 3. Nah dibagi 9 B pangkat 2. Nah ini panjang Pak, nggak apa-apa ya, santai ya, santai ya, jangan menganggap ini sulit ya, santai ya. Fokuskan pikiran ya. Fokuskan pikiran ya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Nah, kalau tetap nggak bisa, sebut nama Pak Imron 3 kali gitu ya. 36 bagi 9 4. A pangkat 4 dibagi nggak ada A-nya, berarti tetap. B pangkat 3 dibagi B pangkat 2 berarti B pangkat 1.
C pangkat 2 dibagi nggak ada C, tetap. Suku kedua, bro. 27 bagi 9, 3. Nah, A pangkat 2 dibagi nggak ada A, tetap. B pangkat 4 dibagi B pangkat 2, B pangkat 2. Nah. Kurangi 18 bagi 9, 2. B pangkat 5 dibagi B pangkat 2, B pangkat 3. C pangkat 3 dibagi nggak ada C. Apa? Tetap. Nah, oke. Itu ya. Oke. Jadi perpangkatan itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tandanya, yang kedua pangkatnya. Ya, tandanya itu kalau tandanya sama dibagi maka hasilnya positif. Tandanya sama, baik sama-sama positif atau sama-sama negatif, kalau dibagi hasilnya pasti positif. Negatif bagi negatif pun hasilnya positif. Kemudian yang kedua adalah tentang pangkatnya. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi dengan syarat bilangan pokoknya bilangan pokoknya harus sama. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Oke, nak? Paham kan? Nah, kalau masih kurang paham nanti bisa ditanyakan di Pak Imron lewat WA. Jangan lupa ya, like, subscribe, kasih komentar ya. Mudah-mudahan yang like, yang subscribe, yang kasih komentar, saya doakan jadi anak yang solihah, dapat suami yang tampan, dapat istri yang cantik gitu ya, kaya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Pak Imron di tayangan berikutnya. Saya tunggu komennya. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.